Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang trigonometri, mengenai sudut-sudut istimewa pada trigonometri dan identitas trigonometri. Oke. Nah, silakan ini nanti dibuat atau dituliskan di buku catatan kalian tentang sudut-sudut istimewa pada trigono dan identitas trigonometri. Oke, kita perhatikan di sini. Jadi kalau nanti ada penulisan dalam bentuk V itu sekali lagi itu adalah 180 derajat. Dan ini penamanya trigonometri dan di sini adalah sudutnya. Ini adalah sudut-sudut istimewanya. Oke, kalau sin 0 berarti nilainya 0. Kalau sin 60 berarti setengah akar 3. Begitupun yang lainnya. Kalau tan 45 berarti nilainya 1. Kalau sekan 30 derajat berarti 2/3 akar 3, kayak gitu ya. Sehingga ini perlu kalian hafalkan karena ini akan digunakan untuk penggunaan nilai-nilai pada trigonometri. Selain itu, identitas trigonometri itu kita ngomongin kalau semua bentuk trigono ini dari 6 sin, cos, tan, cosec, sekan, dan kotangan itu sebenarnya bisa kita ubah ke dalam bentuk sin dan cos. Maka identik pada identitas trigono adalah semua elemen selain sin cos diubah ke sin dan cos. Jadi contohnya tan itu bisa ubah jadi sin x per cos x. Kotan x itu cos per sin. Karena sekali lagi kotan itu adalah kebalikan dari tan. Ya kita balikin aja gitu ya. Oke, kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Sekan itu kebalikan dari cos. Oke. Jadi dari 4 identitas ini kalau ada mengenai tan, kotan, kosek, sekan itu kita ubah ke dalam bentuk sin dan cos. Tapi berbeda ketika bentuk mereka itu kuadrat. Ketika bentuk mereka kuadrat itu ada bentuk khusus di mana sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Dan ini bisa dikembangkan menjadi dua bentuk di bawahnya itu dengan cara apa? Kalau semua elemen dibagi oleh cos kuadrat, maka sin per cos kan tadi tan, maka jadi tan kuadrat x. Cos dibagi cos maka jadi 1. 1 dibagi cos maka jadi sekan. Begitupun kalau bentuk ini dibagi oleh sin. Kalau dibagi oleh sin berarti kan ini jadi 1. Cos jadi cos per sin jadi apa? Kotan. 1 per sin jadi apa? Kosekan, gitu ya. Oke, jadi kalau bentuk kuadrat itu kita ganti ke bentuk yang nomor 5, 6, dan 7. Dan yang perlu diketahui bahwa mereka pun bisa dikembangkan. Maksudnya dikembangkan seperti apa? Kalau ini ya ini kita bisa ganti gitu ya. Kalau kita pengen tahu sin kuadrat x itu sama dengan apa? Ya bisa kita ganti ini jadi sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Atau ya cos kuadrat x-nya kita pindah ruaskan gitu ya. Oke. Begitupun yang lainnya ini bisa dipindah-pindah gitu ya. Kalau mau nyari cos kuadrat, kita butuhnya cos kuadrat x sama dengan apa? Ya tinggal sin kuadratnya kita pindahin sana, yaitu 1 min sin kuadrat x. Begitupun yang lainnya 6 dan 7. Oke, ini materinya. Oke, kita coba contoh soalnya. Contoh soalnya nomor 1. Contoh soalnya nomor 1, cos kuadrat 60 derajat min sin 30 derajat kali cos 60 derajat. Oke, kita perhatikan di sini cos kuadrat 60 derajat itu adalah gimana caranya? Cos kuadrat 60 derajat itu sama aja dengan cos 60 dikuadratin gitu ya. Itu sama aja. Sin 30 berapa? Sin 30 tadi kan setengah gitu ya. Dikali sama cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah juga gitu ya. Oke, ini cos 60 itu setengah dikuadratin. Min setengah kali setengah 1/4. Oke, setengah dikuadratin itu kan 1/4. 1/4 min 1/4 itu sama aja dengan 0. Oke, bisa ya. Kita coba contoh nomor 2. Nomor 2 katanya tan kuadrat 30 derajat ditambah sin kuadrat 60 derajat per cos 30 derajat tambah sin 30 derajat. 30 derajat. Oke, tan kuadrat 30 berarti apa? Ya, tan 30 dikuadratin ya. Tan 30 berapa? 1/3 akar 3 gitu ya. Dikuadratin. Ditambah sin
60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 dikuadratin. Dibagi oleh cos 30 berapa? Cos 30 setengah akar 3. Tambah sin 30 setengah gitu ya. Oke, permasalahannya di sini adalah di bawah ini ada akar. Kalau ada akar biasanya supaya sederhana kita kali rasionalnya. Rasionalnya apa? Oke, rasionalnya ya tinggal kita ganti aja jadi negatifnya gitu ya, itu kan asalnya positif, kita kali sama negatifnya. Dah, yang atas itu kita tinggal hitung dulu. Setengah akar 3 sepertiga akar 3 dikuadratin jadi apa? 3/9. Karena akar 3 dikuadratin jadi 3/3 kuadrat jadi 9. Ditambah sama setengah akar 3 jadinya 3/4 gitu ya. Dikali sama setengah akar 3 min setengah. Oke, kita hitung dulu ini. Yang bawah ini kan sekali lagi kali sekawan, berarti apa? Ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ini jadi berapa? 3/4 dikurangi sama 1/4 ya. Jadi sekali lagi ini kuadrat jadi 3/4 dikurangi sama ini kuadrat jadi 1/4. Nah, sekarang kita samain dulu penyebutnya yang atas. Samain jadi berapa? Per 36 gitu ya. 36 berarti jadi 12 ditambah 27 dikali sama ini setengah akar 3 min setengah dibagi oleh ini jadi berapa? 3/4 dikurangi 1/4 jadi 2/4 gitu ya. Sama aja dengan ini kalau ditambahin jadi 39/36 dikali sama setengah akar 3 min setengah. Ini kan 2/4 ya. 2/4 itu kan sama aja dengan 1/2. Ya udah 2/4 ya boleh. Kita kalau mau dikalikan ke atas berarti jadi dibalik gitu kan, jadi 4/2. Kita coret nih. Kali 2 gitu ya. 2 sama ini boleh dicoret nggak? Boleh, disederhanain gitu ya. Atau 2 dikali ke sini deh supaya lebih bagus ya. Jadi 39/36 dikali sama 2 kali setengah akar 3 jadi akar 3 min setengah kali 2 jadi 1 gitu ya. Oke, yang ini gimana? Ya kita tinggal kaliin aja langsung. Jadinya bisa pernya di bawah per 36. Jadi 3 ini bisa disederhanain gak sih? Bisa ya, dicoret aja dengan 3 ya. 3 ini jadi 12, jadi 12, yang atas jadi 13, oke. Jadi ini 12, yang atasnya jadi 13 akar 3 min 13 ya. Oke. Jadi kita coret yang bawah. Oke, itu untuk yang contoh soal dari sudut istimewa. Sedangkan sekarang kita akan coba buktikan ya. Buktikan bahwa untuk bentuk yang identitas trigonometri. Oke, buktikan bahwa katanya yang pertama adalah sin theta kali secant theta sama dengan tan theta. Oke, untuk bentuk seperti ini namanya membuktikan. Membuktikan itu kita ambil salah satu ruasnya aja gitu ya. Yang satunya dibiarkan begitu saja. Jadi kita ambil ruas sebelah kiri. Contohnya adalah berarti sin theta kali secant theta. Oke. Sin theta nggak bisa diubah sehingga tetap menjadi sin theta. Sin theta kali secant. Secant itu apa? 1 per cos theta gitu ya. Ini kita kalikan berarti kan jadi sin theta per cos theta. Oke. Yang ini mah tetap aja. Sin theta per cos theta itu kan sama aja dengan tan theta. Selesai. Ternyata sama dengan tan theta. Oke. Berarti apa? Terbukti. Ya. Berarti tan theta sama dengan tan theta. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Katanya sin theta tambah tan theta per 1 plus cos theta itu sama aja dengan tan theta. Apakah benar? Oke, kita sekali lagi ubah yang bukan sin dan cos, berarti tan theta-nya aja. Sin theta tambah tan itu apa? Sin theta per cos theta.
per dibagi 1 plus cos theta gitu ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa yang bawah ini kalau kita pengen tahu penyebutnya, kan atas ini ada pembilang, ada penyebut. Di sini juga sebenarnya 1 plus cos theta per 1. Gitu ya. Oke, ini kita boleh samain penyebutnya. Kalau disamain penyebutnya berarti kan ini sin theta per 1 ya. Samain penyebutnya berarti jadi sin theta kali cos theta. Sin theta kali cos theta tambah sin theta gitu ya per cos theta gitu ya. Yang ini kita balikin ke atas gitu ya. Jadi dibalik gitu ya. 1 per 1 plus cos theta. Gitu ya. Oke, jadi sekali lagi yang ini mau dikali gitu ya, maka posisinya dibalik. Oke. Selanjutnya kita lihat nih, di sini sama-sama ada sin, ya kan? Sinnya coba kita keluarin deh. Berarti jadi sin theta kita keluarin gitu ya. Berarti kan jadi cos theta plus 1 per cos theta kali 1 per 1 plus cos theta. Oke, pertanyaannya gini. Cos theta tambah 1 sama nggak dengan 1 plus cos theta? Itu kan sama aja gitu ya. Sama aja, sehingga kita coret. Maka dapatlah sin theta per cos theta itu kan sama aja dengan tan theta gitu ya. Sama dengan ini kan. Tuh, udah sama ya. Oke, kita coba ke contoh terakhir nomor 5. Nomor 5 katanya tan theta kali kotangan theta tambah kotangan theta. Kalau dikuadratin itu sama aja dengan sekan kuadrat theta ditambah kosekan kuadrat theta. Oke. Katanya kayak gini. Nah, untuk bentuk kuadrat, sekali lagi kalau A plus B dikuadratkan, hasilnya bukan A kuadrat tambah B kuadrat gitu ya. Jadi kalau A tambah B dikuadratin, itu bukan sekali lagi A kuadrat tambah B kuadrat. Ini ada yang lupa. Jadi harusnya A plus B kalau dikuadratin itu A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat gitu ya. Sekali lagi jangan sampai ke sini. Oke. Sehingga apa? Kalau tan theta tambah kotangan theta dikuadratin, itu kan berarti jadi tan kuadrat theta ditambah 2 kali tan theta kotangan theta gitu ya. Ditambah kotangan kuadrat theta. Oke, kita kembali lagi pada dasarnya. Kalau ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya tan kuadrat, sekali lagi kalau kuadrat itu jangan diapa-apain, udah biarin aja. Tapi tan theta kan sekali lagi apa? Sin theta per cos theta gitu ya. Sedangkan kotangan itu cos theta per sin theta ditambah kotangan kuadrat theta. Kita lihat di sini. Ada cos sama-sama kita coret. Ada sin sama-sama kita coret. Oke. Nah, di sini berarti tan kuadrat theta tambah 2 ditambah kotangan kuadrat theta. Permasalahannya adalah di sini 2 itu kan sebenarnya asal mulanya dari 1 tambah 1 ya kan? Tan kuadrat theta tambah 1 ditambah 1 tambah kotangan kuadrat theta gitu ya. Sama dengan apa? Lihat tan kuadrat theta tambah 1 itu kan sama aja dengan apa tadi rumusnya? Sekan kuadrat theta gitu ya. Oke? Jadi ini itu sama aja dengan ini ya. Kalau ini apa nih? Coba lihat lagi rumusnya, 1 plus kotangan kuadrat theta itu adalah kosekan kuadrat theta. Udah sama tuh dengan yang ini ya. Sama bentuknya. Oke. Jadi sekali lagi ini udah sama maka terbukti ya. Oke, itu aja. Jadi sekarang kita akan coba latihan kerjakan 10 soal di buku tugasnya masing-masing. Jadi catat dulu di sebagai catatan yang tadi ya, yang pertama. Selanjutnya yang ini kerjakan di buku tugas gitu ya. Oke, itu aja dari Bapak. Semoga kalian tetap sehat ya, dan stay at home, keep healthy and safety. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.